pamit sama suami mau kerja di luar negeri. Terus sebelum pergi saya dibawa ke tempat dukun. Pak, saya ingin meminta sesuatu. Tolong jaga istri saya di luar negeri. Masuk ke ruangan. Kau harus menunggu di luar. Apakah dia selamat? Serahkan semuanya kepadaku. Berdoalah untuk keselamatan istri. Wahai penjaga alam gaib, lindungilah perempuan ini selama mengembara di negeri orang. Terus saya dikasih tanah dibungkus mori. Itu malah bikin saya di Saudi itu celaka. Apa ini? Untuk apa ini? Ini syirik. Buang ini sekarang juga. Aku tidak mau sial. Benci saya kan karena bawa kayak gitu kan, jadi saya pulang tidak berhasil. Nah, kata orang tua itu, Mandilah di sungai 7 kali. Lalu kelilingi rumah ini. buat buang sial katanya kayak gitu. Pandu Wulung Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman sahabat keluarga besar Pandu Wulung dan keluarga besar Pandu Misteri, dimanapun panjenengan berada, selamat datang di podcast saya, Pandu Wulung Podcast. Dan hari ini kita akan menyingkap tirai yang selama ini menutupi sebuah realita. Sebuah realita pahit yang seringkali dianggap tabu, namun layak diperbincangkan. Di zaman modern yang terus melaju, ternyata masih ada sisi gelap yang subur di akar rumput masyarakat kita. Sisi gelap di mana kepercayaan dijadikan senjata dan keputusan seseorang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang keji. Dan malam hari ini kita akan membahas fenomena yang sangat meresahkan, dukun cabul. Bukan tentang mistis atau klinik yang biasanya kita dengar, tetapi tentang bagaimana manipulasi psikologis atau otoritas yang disalahgunakan dan topeng-topeng orang pintar digunakan untuk merenggut harta dari korbannya. Bagaimana seorang yang dianggap mampu menyembuhkan justru dianggap mampu menjadi sosok yang menghancurkan masa depan orang lain. Kita akan membedah pola-pola yang sering digunakan oleh para pelaku. Mengapa masih ada orang yang terjebak di dalamnya? Dan bagaimana kita sebagai masyarakat bisa lebih kritis agar tidak menjadi korban selanjutnya. Dan siapkan diri Anda, karena apa yang akan panjenengan dengar dalam pembahasan kita mungkin akan membuat terkejut, marah, namun yang terpenting, semoga membuat kita semua lebih waspada. Dan di dalam podcast Pandu Wulung tentunya akan membuat panjenengan semakin menambah suasana mencekam. Dan pada malam hari ini bersama Ibu Yati yang akan menceritakan sebuah tabir misteri tentang Mbah Dukun yang melakukan satu praktik pencabulan. Assalamualaikum Ibu Yati, selamat malam. Terima kasih atas kedatangan panjenengan di Padepokan Pandu Wulung. Dan seperti apa yang saya ceritakan di awal untuk pembukaan, yaitu dukun yang memanfaatkan keadaan yang seharusnya membantu tetapi merugikan panjenengan. Apalagi
ini sudah merupakan suatu pencabulan. Kalau memang ini adalah suatu cerita yang menurut panjenengan tabu, tapi layak diperbincangkan, saya izinkan panjenengan untuk bercerita pengalaman panjenengan pada saat panjenengan datang ke seorang dukun dan tentunya bukan yang didapatkan sebuah pengobatan tetapi pencabulan. Silakan Ibu Yati, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang udah mau datang silaturahmi ke Padepokan Pandhuwulung. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan mungkin Bu ya dari saya, mewakili dari Master Pandhuwulung itu. Sebab saya di sini salah satu kru ataupun tim dari Master Pandhuwulung. Yang pertama itu, apa alasan Ibu itu datang ke sini itu dengan alasan apa ya Bu? Kalau boleh saya tahu. Saya datang ke sini itu mau cerita masalah pribadi saya. Waktu saya itu udah kepengen banget cerita tapi nggak tahu kemana gitu ya. Ada tempat untuk cerita di sini, jadi saya mau cerita tentang pribadi saya. Sampai sekarang saya merasa sakit gitu ya. Dan gini, dulu kan rame-ramenya orang pada pergi ke luar negeri. Jadi saya kan orang nggak punya sama sekali ya. Jadi saya pamit sama suami mau kerja di luar negeri. Sebelum pergi saya dibawa ke tempat dukun. Pak, saya ingin meminta sesuatu. Tolong jaga istri saya di luar negeri. Terusan biar jadi sukses. Saya jadi ya ikutin saran suami saya ke dukun. Sampainya di dukun, suami saya tidak boleh masuk ke ruangan. Kau harus menunggu di luar. Apakah dia selamat? Serahkan semuanya kepadaku. Berdoalah untuk keselamatan istrimu. Nah, saya dimasukin ke ruangan ya seperti kayak gini. Makanya waktu saya masuk ke sini tuh agak-agak takut karena pengalaman saya dulu. Saya ini berdua sama Pak Dukun itu. Nah, di situ saya disuruh buka pakaian semuanya. Nah, saya kan aku kan dulu kecil, belum tahu apa-apa. Nah, saya nurut saja. Nah, setelah saya itu ya saya juga nggak enak dicerita, tapi saya harus cerita biar hati saya itu nggak sedih lagi. Ini ada tempat untuk cerita, jadi saya mau ceritain biar hati saya plong kayak gitu, nggak diangken selama bertahun-tahun. Nah, si dukun itu dia bilang mau sembahyang. Wahai penjaga alam gaib, lindungilah perempuan ini selama mengembara di negeri orang. Atas punya saya. Oh, berarti dukun itu waktu pas sujud itu pas di atas kemaluan Ibu gitu maksud Ibu? Iya, kayak gitulah kira-kira. Oh. Selain ritual itu, dukun itu melakukan apa lagi Bu? Ya cuman kayak gitu sih. Bejangan, cerita-cerita. Ya cuman kayak gitu, cerita-cerita. Terus saya dikasih
tanah dibungkus mori, terus sama uang apa itu pleni, katanya suruh dibawa ke Saudi. Waktu itu kan saya mau ke Saudi, nah saya dibawain itu. Nah malahan di sana itu malah yang itu malah bikin celaka, yang dibawain itu tanah sama itu dibungkus mori, itu malah bikin saya di Saudi itu celaka. Apa ini? Untuk apa ini? Ini syirik. Buang ini. Sekarang juga. Aku tidak mau sial. Katanya nggak boleh bawain itu, katanya sirik. Ya gitu. Akhirnya saya kan jadi bukannya disayang, malah jadi dibenci karena bawain itu. Barang yang dari dukun itu, Bu? Iya, dari dukun itu, kayak gitu. Kalau saya ingat itu jadinya sedih. Nah, setelah saya cerita di sini mungkin hati saya jadi tenang. Ya, oke, mungkin itu yang pertama, Bu, ya. Mungkin terus yang kedua, pertanyaan dari saya yang kedua, apakah setelah ibu dari dukun itu, setelah diberikan barang yang berupa tanah dan uang koin gitu, Bu, ya, yang dibungkus kain mori itu, apakah ada gangguan-gangguan mistis yang mengganggu ibu gitu? Ya kalau gangguan-gangguan sih nggak ada terasa gangguan apa-apa. Hanya di dalam waktu ibu bekerja itu dengan akhirnya ibu malah dibenci dengan juragan ibu, istilahnya sama bos ibu gitu ya? Iya, karena bawa barang sirik katanya. Betul. Kalau di Saudi kan harusnya bawanya itu Quran sebangsa kayak gitu lah, ini bawa tanah, bawa sebangsa jimat, itu nggak boleh. Gitu. Setelah dari Arab itu mungkin beberapa tahun ibu kerja di Saudi dan ibu pulang lagi ke Indonesia, ke kampung, itu apa yang ibu rasakan ini di sini setelah pulang dari Saudi? Nah setelah saya kan karena bawa kayak gitu kan, jadi saya pulang tidak berhasil. Nah saya berangkat lagi tidak sama dukun, terus saya berangkat lagi dengan niat Bismillah, terus sampai sana kan ganti majikan, akhirnya itu baru sukses sampai 6 tahun di Saudi itu. Untuk keberangkatan yang kedua itu ya. Nah, mungkin ada cerita-cerita yang benar-benar itu. Selain itu mungkin setelah yang kedua kalinya ibu dari luar pulang lagi ke Indonesia, istilahnya sukses lah, dapat modal, mungkin usaha atau rumah tangga. Dari uang itu mungkin ada gangguan atau apa yang menimpa ibu ataupun suami ibu ataupun anak-anak ibu. Monggo ceritain aja, Bu, nggak apa-apa. Nah, setelah itu sih nggak ada, cuman kata orang tua itu, mandilah di sungai 7 kali. Sampai malam-malam itu jam 2 atau jam 1 malam sampai 7 kali mandi di kali buat buang sial, katanya kayak gitu. Itu yang bilang begitu itu dukun ataukah kiai gitu? Itu ibu, Orang tua ibu sendiri yang menyarankan ibu untuk mandi di sungai. iya. Itu berendam atau gimana itu? Hanya sekedar kayak mandi biasa gitu aja? Iya, sekedar mandi biasa tapi 7 kali gitu. Niatnya untuk Ya, buang sial. buang sial. Itu menurut orang tua ibu, dan itu ibu lakukan itu semua. Dan yang ibu rasakan setelah itu apa itu? Setelah itu awalannya itu jadi terbuka, terus jadi rezekinya itu kayak mengalir. Oh, jadi setelah melakukan ritual yang disarankan oleh orang tua ibu itu, alhamdulillah rezekinya ada perubahan ya, rezekinya lancar gitu ya. Usaha yang ibu jalani ya maju gitu. Mungkin
waktu ibu udah mulai rezekinya lancar, apakah ada godaan-godaan lain gitu atau gangguan lain? Ya paling itu selalu ritual, disuruh muterin rumah sambil tidak pakai baju kayak gitu. Itu yang nyuruh ritual itu siapa Bu kalau boleh tahu? Itu ibu juga. Ibu? Iya. Orang tua ibu sendiri yang nyuruh ibu melakukan ritual mengelilingi rumah ibu tapi tanpa busana gitu Mas, nggak pakai baju. Iya. Dan itu pun ibu lakukan. Iya, jadi tapi berhasil, jadi lancar kayak gitu. Usaha saya semakin lancar. Sekarang malah saya jadi usaha di emas. Toko emas maksudnya? Keliling beli emas. Oh, jadi ibu keliling kalau ada orang-orang yang mau jual emas gitu ya? Iya, sekarang kayak gitu. Oh begitu. Jadi ibu keliling itu atas saran dari orang tua ibu untuk melakukan ritual itu. Apakah ibu tahu orang tua ibu itu mendapatkan saran untuk apa, menyarankan untuk ibu itu apakah mendapatkan bisikan atau disuruh orang lain gitu, atau emang ibu sendiri, apa orang tua ibu sendiri itu bisa dikatakan ngerti gitu atau gimana? Iya, dari ibu sendiri juga, ibu saya juga melakukannya kayak gitu sih. Oh, jadi orang tua ibu juga melakukan ritual yang sama. Jadi dulunya orang tua ibu itu melakukan begitu juga, dan akhirnya diturunkanlah istilahnya ilmu ataupun apa yang pernah dilakukan oleh orang tua ibu itu ke ibu gitu. Dan alhamdulillah sekarang usaha ibu pun lancar. Sampai sekarang ibu masih melakukan ritual itu? Sekarang sih enggak, sekarang sudah mikir saya, kok ritualnya kok kayak gitu kan, harusnya percayanya kepada Allah, kenapa kok ritualnya kok aneh gitu. Sudah enggak dijalanin lagi. Tapi ibu tidak sudah nggak menjalani ritual itu, apakah ibu usahanya masih tetap berjalan, berkembang, ataupun agak menurun gitu? Tetap berkembang. Semakin lancar, alhamdulillah. Oh, jadi setelah ibu tidak melakukan ritual itu malah usaha ibu malah semakin lancar gitu ya? Bisa beli ya motor lah kayak gitu. Oh, jadi rezeki bertambah, bisa beli kendaraan lah ya istilahnya ya. Mungkin ada cerita-cerita lain yang berhubungan dengan anak ibu mungkin, atau gimana yang menimpa anak ibu atau suami ibu? Oh, kalau itu sih enggak sih, anak ya biasa-biasa saja, nggak ada yang mirip-mirip. Nggak ada. Terus kalau boleh saya tahu Bu ya, sekali lagi Bu, apakah dulu orang tua ibu itu pernah bercerita melakukan ritual itu tuh belajar di mana begitu? Apa pernah cerita atau enggak? Apakah gini, misalkan saya dulu melakukan ritual ini harus mandi di sungai, setelah itu mengelilingi rumah dengan tanpa berbusana, rezeki saya akhirnya lancar. Sekarang kamu ikutin kayak ibu, karena ibu dulu belajarnya di sini. Ini apa pernah bercerita begitu Bu? Iya kan, ibu saya berarti mbah ya, mbah dulu kayak gitu juga sih. Jadi perangkat jadi bau desa karena ritual kayak gitu. Jadi punya perangkat. Jadi istilah kakek dari ibu ya? Iya. Kakek dari ibu itu juga dulunya itu melakukan ritual yang sama. Ya. Oh, lurah ya sebetulnya itu. Lurah, bau. Oh, kalau di sini bau ya, itu kalau itu mah lurah yang istilah kalau bahasa Indonesianya ya. Iya. Itu ritual kayak gitu itu jadi lurah. Dulunya itu kayak gitu. Oh, zaman dulu. Zaman dulu setelah melakukan ritual itu akhirnya bisa jadi lurah. Iya. Akhirnya ilmu apa yang dimiliki oleh kakek ibu diturunkan kepada orang tua ibu gitu. Orang tua ibu pun melakukannya dan sukses. Lalu dari situ turunkan lagi ke ibu gitu. Nah, terus yang mau saya tanya, apakah nantinya ilmu yang didapat dari orang tua ibu itu untuk melakukan ritual itu akan ibu turunkan ke anak-anak ibu?
Kalau zaman sekarang sih tidak ya. Itu kan ritual itu kan zaman dulu. Saya juga nggak tahu sih zaman dulu karena belum tahu. Kalau sekarang mah udah nggak ada kayak gitu. Udah saya nggak nurunin ke anak saya. Ya saya takutkan gitu kan, apakah akan gitu turunkan lagi berarti secara nggak langsung, wah ini ilmu turun temurun gitu kan. Gitu. Terus pas melakukan ritual itu apakah ada doa-doa khusus gitu Bu yang harus Ibu baca dan harus Ibu hafal ini sebenarnya? Enggak, ya cuman dalam hati ya minta rezeki kayak gitu sih sambil muter. Biar selama kayak gitu sih ada doa-doa yang harus. Tuh. Nah itu balik lagi yang ke cerita semua ke awal Ibu. Setelah Ibu melakukan ritual yang sama dukun itu sebelum Ibu berangkat ke luar negeri itu tadi ya, kembali lagi ke cerita yang itu yang awal, apakah di situ selama dukun melakukan ritual itu ada Ibu harus melakukan apa gitu selain yang pas di kamar itu? Apakah Ibu bercerita ke suami Ibu atau gimana itu? Setelah itu saya nggak boleh cerita, katanya kalau cerita mabar. Oh, jadi pesan dukun itu Ibu nggak boleh cerita ke siapapun. Kalau saya nggak cerita sampai saya ke Saudi, ke luar negeri. Nah, setelah dari luar negeri baru saya cerita, terus saya nggak mau lagi ke tempat dukun. jadi Ibu udah nggak mau lagi lah, istilahnya anti gitu ke tempat dukun gitu ya? Ya trauma cara bahasa sekarang. Tapi reaksi suami Ibu itu pas Ibu cerita itu gimana itu? Ya nggak percaya. Dianya. Oh, suami Ibu reaksinya nggak percaya itu dengan apa yang dilakukan oleh dukun itu? Iya. Oke, jadi mungkin dari pengalaman Ibu itu menjadikan suatu pelajaran buat semua yang menonton tayangan ini Ibu ya. Ya dari tayangan ini ya kita ambil hikmahnya, kita ambil jalan terbaiknya gitu kan. Yang baik-baiknya bolehlah kita ambil gitu kan, tapi yang buruknya jangan gitu Bu ya. Gitu. Mungkin selain itu ada lagi atau enggak gitu? Ya sekarang sih setelah saya cerita di sini, sekarang hatinya jadi tenang, hanya itu. Ya, mungkin untuk solusi lainnya mungkin nanti Ibu mungkin ingin bertanya ke Master Pandu Wulung supaya usahanya semakin makin lancar gitu kan ya. Terus keluarga Ibu adem ayem dan ekonomi bagus gitu, nanti bisa Ibu bicarakan langsung gitu kan, dan langsung ada solusinya gitu Bu ya. Dan mungkin juga solusi-solusi yang lain juga yang mungkin Ibu malu untuk cerita di sini, nanti bisa langsung cerita ke Master Pandu Wulung gitu Bu ya. Oke, kalau untuk itu saya ucapin terima kasih pada Ibu yang sudah mau datang ke sini, silaturahmi ke sini kepada Padepokan Pandu Wulung. Baik Ibu Yati, terima kasih. Semoga tangis panjenengan bisa menjadikan sebuah peringatan, dan semoga tangis panjenengan sebagai bahan pembelajaran di masa lalu. Dan mudah-mudahan tangis panjenengan menjadi berkah, dan mudah-mudahan panjenengan juga mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengenai apa yang panjenengan minta solusi kepada saya, dan ilmu yang sudah diturunkan atau tata cara yang diturunkan oleh ibu panjenengan secara turun-temurun dari embah panjenengan, kalau memang itu baik dan tidak pernah ada penyimpangan, laksanakan sepanjang tidak ada penyimpangan Ibu Yati. Ya, kalau tadi Bu Yati mengatakan bahwa ilmu itu turun-temurun harus mandi, ya, mandi apa? Mandi 7 kali keliling, ya Mas ya. Kalau memang itu panjenengan harus mandi 7 kali di sungai dan mengelilingi, kalau itu baik tidak masalah. Tapi kalau ada
satu rapalan-rapalan khusus yang menyimpang. Saya memohon untuk berhenti. Karena belum tentu juga. Dulu ibu panjenengan juga mendapatkan dari seorang yang mengajarkan kebaikan. Jadi siapa yang mengijazah ilmu itu, kita wajib koreksi dulu. Tetapi sepanjang memang hanya untuk ritual doa, ya, kepercayaannya seperti itu, lakukan saja. Allah Maha tahu. Seperti itu, Mbak. Ya. Jadi kalau menurut saran saya, untuk satu langkah lebih maju, lebih baik, saya hanya menyarankan panjenengan menggunakan air Saripati Wijaya Kusuma untuk menetralisir aura negatif yang sudah terlanjur masuk di dalam diri panjenengan dan mungkin sudah mengerak di dalam tubuh panjenengan. Hancurkan dengan air Saripati Wijaya Kusuma. Dan apabila panjenengan bepergian, selain panjenengan berdoa, ya, tentu yang nomor satu adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keselamatan. Dan ada baiknya lagi, kita lebih bagaimana caranya untuk supaya selain berdoa kita juga bisa ada penguat lagi, pengingat lagi. Gunakan spray aura yang hanya disemprotkan saja di muka panjenengan, manapun seperti ini. Nah, atau di ruangan kerja dan di kamar-kamar tidur keluarga panjenengan, agar supaya terhindar dari segala macam mara bahaya. Dan tentunya mandi aura weton, karena panjenengan juga sudah termasuk melakukan satu ritual kesesatan bersama dukun itu, bersihkan kembali diri panjenengan dengan minyak aura weton, ya, sesuai dengan neptu dan hari pasaran kelahiran panjenengan. Nanti yang dijumlahkan nanti menggunakan minyak aura weton untuk mandi, diteteskan seperti itu. Dan untuk relaksasi agar panjenengan mendapatkan ide-ide yang baik untuk usaha ke depan, jenengan konsumsi teh nenek agar supaya jenengan itu ide kreatifnya selalu muncul. Mungkin itu saja, ya. Yang penting tetap ibadah, jaga sholat 5 waktu, tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kepada siapa-siapa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin Ibu Yati yang dapat saya sampaikan sebagai solusi buat panjenengan. Dan mungkin daripada Laskar Pandu Gunung dan Laskar Pandu Misteri ada yang mau memberikan sebuah solusi, silakan tulis di kolom komentar. Baik. Terima kasih Ibu Yati. Baik teman-teman keluarga besar Pandu Misteri dan Pandu Gunung dimanapun panjenengan berada. Hal yang tabu namun layak diperbincangkan hanya ada di podcast Pandu Misteri. Dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang untuk menceritakan hal yang tabu namun layak diperbincangkan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Pandu Wulung. Saya sudah cerita di sini, saya sudah hati saya sudah tenang setelah cerita. Terima kasih banyak. Semoga Mr. Pandu Wulung sehat selalu. Amin. Terima kasih.